berapa tahun? 38 itu sekitar 15 tahun dari sekarang. Iya. Jadi usia produktif emas itu dimulai pada saat usia 40. Ya. 40 itu dianggap orang itu seorang manusia itu akan mencapai produktivitas emas. Jadi produktivitasnya itu dianggap maksimal. Dimulai di usia 40. Usia 25, 38 itu siap untuk mempersiapkan untuk memasuki masa puncak. Jadi kalau misalkan adik-adik hari ini usianya rata-rata 17 ya 18, ini semuanya dalam rangka untuk menuju ke usia emas. Usia emas 40 sampai dengan 60, sekarang itu malah 65. Jadi 25 tahun itu dianggap sebagai usia yang kira-kira kalian nanti akan mencapai puncak produktivitas. Tetapi bukan berarti usia di bawah 40 tidak produktif. Nah, itu keliru juga. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mencapai Indonesia emas itu kan di 2045. Ya. Kenapa 2045? Karena 1 abad Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu 2004, kita merdeka 1945. Nah, oleh Presiden Jokowi, Bapak Presiden, kita dicanangkan di tahun 2045 itu kita mencapai yang namanya Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Pada saat itu kita menjadi salah satu negara maju di dunia. Kalau kita mampu memanfaatkan yang namanya bonus demografi yang tadi Pak Wali sampaikan. Tetapi kalau misalkan kita lambat di dalam menyiapkan kita punya generasi emas, itu bukan Indonesia emas yang namanya nanti terjadi di 2045. Itu justru menjadi beban. Jadi kalau misalkan bonus demografi ini tadi itu kita tidak manfaatkan secara maksimal, tentu itu nanti di tahun 2045 yang terjadi justru menjadi beban. Kenapa beban? Ya karena mungkin lapangan pekerjaan tidak tersedia, adik-adik tidak punya keterampilan, skillnya kurang, knowledge-nya tidak cukup, ya atau pengetahuannya tidak cukup. Yang terakhir yang tadi Pak Wali sebutkan, attitude. Ya. Jadi banyak orang pintar, ahli tapi perilakunya tidak bagus. Nah, jadi tiga komponen tadi itu skill, knowledge dan attitude itu dipadukan, dikemas dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan manusia unggul. Kita harapkan sejak dini adik-adik ini kita persiapkan minimal tidak usah mendalami dulu, tetapi diperkenalkan. Kalau misalkan adik-adik tertarik untuk mendalami, itu nanti kan person by person ya. Kalau misalkan ternyata anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau anak-anak yang SMA hari ini tertarik misalkan dengan digitalisasi produk. Hari ini kan orang kan biasanya jualannya online kan? Ya, kalian kan biasa belanja online, COD lah, DOC apa pokoknya kayak gitu ya. Dikemas bagaimana kita pasarnya seperti apa begitu, dikemas gambarnya bagus apa segala macam. Itu salah satu trik untuk menciptakan pasar. Ya, menciptakan pasar, bagaimana kita menarik pelanggan kita menampilkan produk kita sedemikian rupa sehingga orang mau kepingin membeli. Kan begitu. Ya. Jadi kita perkenalkan dulu sama adik-adik ini ya. Ini loh salah satu lapangan pekerjaan yang kira-kira sambil belajar sambil bekerja bisa dilaksanakan. Ya. Ada juga orang yang memang menekuni itu. Sehingga kadang-kadang lupa dengan pendidikan formalnya. Ya, jadi itu juga ini harus dari awal disosialisasikan sehingga justru tidak mengganggu pendidikan formalnya gitu. Justru kita harapkan itu saling menunjang antara pendidikan formal dengan skill keterampilannya. Ya, jadi knowledge-nya dapat, terus juga skillnya dapat sehingga ditambah dengan attitude. Attitude itu tidak didapatkan hanya dari bangku kuliah atau dari bangku sekolah ya, tetapi dari perilaku di rumah. Pergaulan sehari-hari itu membentuk kita punya karakter.
ya karakternya kita. Misalkan kalau yang gampang apa di dites sedikit terus jatuh mentalnya, rapuh, itu bukan petarung sejati, bukan entrepreneurship sejati, ya toh. Baru bikin desain apa segala macam, terus yang nonton, yang follow cuma satu orang, terus putus harapan. Aduh, itu bukan. Jadi memang dari awal kita harapkan ini adik-adik ada semangat, ada semacam greget, ya toh, ada semacam ini, jangan putus harapan, dan yang terutama adalah menggali potensi diri. Tidak semua orang mampu mengenali apa yang menjadi potensi dirinya. Andaikan dari awal kalian tahu potensi diri kalian, tentu misalkan potensi itu dikembangkan dengan baik, itu menjadi salah satu bekal untuk kalian menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Ya. Jadi itu penting sekali menurut kami dari pemerintah. Kita mengenalkan sejak dini, bukan berarti kita mengajak kalian untuk ayo bekerja, ya toh, atau gimana gitu. Tetapi minimal kita memperkenalkan dunia kerja seperti ini. Kemudian juga mungkin kalau misalkan kalian bekerja sama orang, ya toh, kira-kira apa resiko-resiko yang kalian tantangannya seperti apa? Atau mungkin kalian justru mempekerjakan orang. Nah, itu juga ada mengandung resiko, ada mengandung tanggung jawab, karena bukan hanya kalian saja yang harus ini ya, yang harus misalkan membesarkan perusahaan atau apa, ada tanggung jawab terhadap anak buah di bawah begitu. Jadi kebersamaan, ya toh, rasa tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan diri, tidak semangat, tidak gampang menyerah. Nah, itu harus ditanamkan sejak dini. Jangan kita baru satu saja followernya, sudahlah, nggak usah kita bikin yang namanya YouTube content creator gitu. Yang perhatikan cuma mamaku saja yang lihat ini saya punya YouTube, aduh, ya toh, terus tiba-tiba lemas begitu, tidak, ya mungkin kemasannya atau mungkin buatnya yang kurang menarik, ya belum mampu menarik followers, ya. Tetapi kalau misalkan sudah ditekuni, sudah dijalani, dan sudah dinikmati, yang paling bagus itu pada saat misalkan seseorang itu sudah enjoy dengan apa yang dilakukan. Jadi enjoy itu bukan hanya di dunia kerja, ya, di dunia pendidikan pun pada saat kalian enjoy melaksanakan, kalian menikmati masa pendidikan, itu pasti kalian akan prestasi dapat, ya toh, pengetahuannya dapat, terus kita juga secara kepribadian, kita juga bisa meningkatkan kemampuan diri, ya. Jadi di dalam sesi ini saya hanya sekedar mengantar, ya, kira-kira kenapa sih kok anak-anak SMA, kenapa bukan para pengangguran terbuka? Nah, tadi Pak Wali sudah singgung, Kota Bau-Bau itu termasuk salah satu kota yang memiliki angka pengangguran tertinggi di Sulawesi Tenggara. Jadi kalau misalkan Sulawesi Tenggara itu sekitar 4, sekian, kita itu 5,39. Artinya apa? Kalau misalkan kita lebih tinggi dari rata-rata provinsi, kita ikut menyumbangkan angka pengangguran tertinggi di Sulawesi Tenggara. Begitu. Kita termasuk salah satu. Sehingga ini tantangan. Tetapi jangan kalian merasa bahwa kalian misalkan ini termasuk pengangguran, ya. Itu tidak termasuk kalian. Mahasiswa, anak-anak siswa SMA itu tidak dimasukkan di dalam kategori orang yang menganggur. Ya, tidak masuk. Jadi orang yang menganggur itu di dalam kita sesuai dengan dari definisi dari dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik, andaikan 1 minggu dia tidak punya aktivitas minimal 1 jam untuk menghasilkan pendapatan, itu dikatakan menganggur, begitu. Jadi misalkan, ya, saya melakukan aktivitas dalam 1 minggu di hari Selasa, terus ternyata saya cuma punya 30 menit dan saya menghasilkan uang,
itu masih dikategorikan pengangguran. Kecuali 1 jam. Kalau 1 jam dia beraktivitas minimal ya, minimal dia beraktivitas 1 jam dalam 1 minggu, nah itu baru dikatakan bukan pengangguran. Nah, jadi cukup luas sebenarnya kita punya angka yang namanya pengangguran itu. Terus bagaimana kalau misalkan saya ternyata mendaftar di perusahaan tambang, ya kan? Saya lulusan misalkan dari perguruan tinggi atau saya lulusan dari SMK, saya sudah mendaftar di Polowali, di perusahaan tambang. Sekarang misalkan di bulan November, nanti saya akan mulai bekerja di bulan Januari. Ya, di dalam perhitungan BPS, dari Desember sampai ke Januari itu kalian masih dihitung pengangguran. Begitu. Masih dihitung pengangguran. Nanti pada saat mulai bekerja, nah itu baru tidak dikatakan seperti kategori sebagai pengangguran terbuka. Terus bagaimana kalau ternyata saya bekerja 30 hari, tetapi saya nanti gajiannya di tanggal 1 seperti PNS, ya memang itu bukan pengangguran karena walaupun dia tidak di 1 jam, tapi dalam satu rentang waktu tertentu dia mendapatkan penghasilan, gitu loh. Ya. Bagaimana kalau misalkan saya berdagang, saya punya aktivitas untuk menghasilkan uang, tapi saya nanti terima di 3 bulan berikutnya, itu bukan pengangguran, begitu. Jadi misalkan saya berinvestasi, ya toh, saya melakukan aktivitas, bikin konten kreator, begini, nanti saya terima hasilnya di 3 bulan berikut. Itu karena kalian selama 3 bulan beraktivitas yang akan menghasilkan uang, ya kan? Tapi nanti diterima di tanggal di 3 bulan berikutnya, kalian tidak dikategorikan sebagai pengangguran, gitu. Nah itu jadi definisi pengangguran ini. Memang betul-betul orang yang tidak punya aktivitas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ya, kalau misalkan bagaimana kalau ojek bukan pengangguran, gitu. Walaupun mungkin pendapatannya minim, apa segala macam, ya. Jadi kita ternyata menyumbang pengangguran tertinggi di Sulawesi Tenggara. Tentu ini menjadi tantangan. Ya toh, mungkin kita akan mencari akar permasalahannya, apa yang menjadi permasalahan, kenapa sih banyak pengangguran yang ada di Kota Bau-Bau. Mungkin lapangan pekerjaannya terbatas, mungkin juga kita tidak kreatif. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita itu berusaha untuk bekerja kepada orang gitu. Jadi jiwa entrepreneurship harus juga bisa dikembangkan oleh kita semua ya. Jangan dipikir nanti pada saat bekerja di kantoran atau bekerja di perusahaan atau bekerja misalkan di mana itu baru dikatakan sebagai orang bekerja. Enggak. Pada saat kalian melakukan aktivitas yang kira-kira akan menghasilkan uang, ya, menghasilkan pendapatan, itu sudah dikatakan sebagai bukan pengangguran. Jadi kayak macam teman-teman, ini banyak contoh. Ini Pak Andi Lopez ini termasuk salah satu yang salah satu konten kreator yang kira-kira mumpuni untuk ukurannya Bau-Bau ini. Bahkan di Sulawesi Tenggara ini terbatas jumlahnya, bisa tidak sampai ini, saya punya tangan ini tidak sampai ini orang yang punya keahlian seperti beliau. Jadi nanti pada saat beliau memberikan pemaparan, ini mudah-mudahan mampu membangkitkan jiwa entrepreneurship-nya adik-adik ya. Atau tidak minimal mengenal dunia usaha, dunia bekerja itu seperti apa. Kemudian resiko-resiko tadi ya, resiko. Jadi tidak selamanya kita berusaha atau misalkan kita bekerja sama orang itu tidak ada resikonya. Pasti, semua pekerjaan pasti punya resiko. Jadi contoh, kalau misalkan saya bekerja di perusahaan di Lipo, ya kan ada atasan. Atasannya ada lagi atasannya. Atasannya di sini ada lagi atasannya di Jakarta. Jadi berjenjang itu. Itu pada saat kita bekerja sama orang, ya kan? Jadi kita bertanggung jawab bagaimana meningkatkan produktivitasnya Lipo, apa segala macam, dan kita bertanggung jawab sama pemilik perusahaan gitu. Kita dipekerjakan karena mungkin kita dianggap punya skill yang dibutuhkan oleh Lipo, sehingga kita diterima bekerja di Lipo. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana meningkatkan perusahaan. Jadi ada risiko, ada tanggung jawab. Terus bagaimana kalau misalkan saya punya usaha? Saya punya usaha misalkan ternak ayam, pegawai saya 2 orang, ya toh. Ini juga pada saat kita mempekerjakan orang,
kita bekerja sama orang lain, dua-duanya mengandung risiko dan dua-duanya ada tanggung jawab di dalamnya. Nah ini dari awal harus dipahami, sedini mungkin kita bisa ini, dan yang penting itu bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship tadi. Tadi sebenarnya Pak Wali, bahanku itu hampir semua diambil sama Pak Wali tadi. Sehingga saya bingung, saya mau cerita apa sama adik-adik lagi nih. Iya kan? Nah, jadi mungkin kebijakan-kebijakan umum saja yang saya bisa sampaikan sama adik-adik, bahwa kalau misalkan kita di Dinas Tenaga Kerja, itu ada dua di bidangnya. Pertama di bidangnya Pak Masful, itu terkait dengan orang yang belum bekerja dan yang pasca sudah bekerja. Contoh, jadi kalau semacam adik-adik ini termasuk bagian yang akan dibina oleh teman-teman di bidang pelatihan dan penempatan dan pelatihan. Ya, diurus semua, bagaimana kita latih orang, bagaimana kita bisa mempersiapkan seseorang itu bisa bekerja, atau kita memfasilitasi orang tersebut untuk bekerja di perusahaan tertentu, kita membuat mereka supaya mudah untuk bekerja. Nah, itu di bidangnya beliau. Nah, itu baru yang baru mau cari kerja. Kemudian untuk yang sudah bekerja, contoh kayak macam teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah menjadi TKI dulu istilahnya ya, Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dia bekerja di Dubai misalkan sebagai juru masak di sana. Terus setelah dia selesai, dia pulang ke Indonesia, pulang ke kampung di Lowu-Lowu misalkan, ya atau di Batia sana dia ini. Nah, kemudian di sini dia tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Itu termasuk bagian pembinaannya di bidangnya Pak Masful. Jadi yang belum bekerja atau yang setelah bekerja, pasca bekerja di luar negeri. Nah, itu termasuk dibina oleh bidangnya Pak Masful. Itu yang bidang pertama. Bidang kedua yang ada di Dinas Tenaga Kerja, itu bidangnya orang yang sementara bekerja. Ya. Jadi sementara bekerja di perusahaan atau mungkin di perguruan tinggi atau mungkin bekerja sebagai PNS, itu diurus oleh teman-teman HI. Apa yang diurus? Mungkin jaminan keselamatan kerjanya, ya. Terus bagaimana hubungannya antara atasan dan bawahan, ya. Terus bagaimana misalkan sesuatu pada saat misalkan dia mau melakukan pemutusan hubungan kerja, ya, kemudian dia harus dapatkan pesangon, itu diurus oleh bidang hubungan industrial. Atau mungkin terjadi sengketa, saya sudah bekerja 5 tahun misalkan ya, ternyata tiba-tiba perusahaan Lipo memutuskan hubungan kerja dengan saya tanpa sebab. Nah, kemudian saya tidak dikasih pesangon, misalkan ya, misalkan ini, dia bisa berhubungan sama kami di ini, kita fasilitasi, kita mediasi, sehingga yang bersangkutan itu akan diberikan hak-haknya sesuai dengan apa yang harus diperoleh sebagai seorang pekerja. Itu ada undang-undangnya, ada aturan-aturannya yang memang membatasi itu atau yang mengatur seperti itu. Jadi Dinas Tenaga Kerja, ya itulah yang diurus, orang yang sudah bekerja atau orang yang belum bekerja atau orang-orang yang akan mau bekerja. Nah, jadi adik-adik ini, adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA itu termasuk dikategorikan sebagai yang akan memasuki dunia kerja pada akhirnya. Ya, jadi bukan cuma kita, dari provinsi sampai Jakarta pun, dari pusat itu sudah mempersiapkan sejak dini. Kenapa? Karena tadi itu bonus demografi. Indonesia itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa. Tidak pernah terjadi 2 kali. Ya, bonus demografi itu hanya terjadi 1 kali. Artinya apa? Bonus itu pada saat itu yang namanya usia produktif itu banyak sekali. Usia produktif itu banyak. Nah, sehingga dikatakan kita bonus demografi. Andaikan usia produktif ini tidak dimanfaatkan, itu menjadi bencana demografi. Bayangkan kalau misalkan ada sekitar kan kita sekarang 240 juta ya penduduk Indonesia. Terus ternyata bonus demografi itu nanti akan sekitar 80% itu adalah orang-orang yang betul-betul harusnya bisa berproduksi. Ternyata di antara 80% itu hanya tinggal 30% saja yang bisa ditampung oleh pasar tenaga kerja. 50%-nya bikin apa? Demo.
kerusuhan, kekacauan. Nah, itu yang dihindari. Itu makanya yang namanya bencana demografi kalau tidak dikelola dengan baik yang namanya bonus demografi. Dan itu hanya terjadi satu kali. Satu kali dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa. Kalau negara-negara maju seperti Jepang sudah lewat, Amerika sudah lewat bonus demografinya. Yang sekarang bonus demografi itu Cina. Itu Cina sekarang itu lagi betul-betul dia memanfaatkan yang namanya bonus demografi. Di mana-mana semuanya orang produktif, sehingga tidak heran kalau mereka maju sekarang dan mereka mampu memanfaatkan yang namanya bonus demografi dengan baik. Kita kalau kita tidak manfaatkan kita punya bonus demografi, tidak dikelola dengan baik, yang terjadi bencana demografi. Ya, orang yang seharusnya bekerja tetapi karena lapangan pekerjaan kurang, usaha kurang, skillnya tidak ada, pengetahuannya tidak ada, apalagi dengan moral yang rusak, ya toh. Nah, ini justru jadi terjadi bencana demografi, dan itu yang kita hindari. Itu disadari mulai dari pusat, pemerintah pusat sampai daerah, itu yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Hati-hati kelola yang namanya bonus demografi. Kalau kita tidak kelola dengan baik, bukan bonus yang kita dapat, bencana. Bayangkan kalau misalkan orang sudah tidak mampu menghidupi dia punya kehidupan, ya pasti dia akan merambah, mencuri, bikin kacau, merampok, ya toh. Akhirnya yang terjadi bukan Indonesia emas. Jangankan emas, jangan sampai perunggu pun kita tidak dapat. Ya toh, ada emas, perak, perunggu gitu ya. Jangan sampai hanya karatnya saja, karatnya besi yang kita, waduh itu kan jadi kaleng-kaleng nanti yang jadi. Iya, nah, itu yang kita hindari. Untuk itu kita dari pemerintah itu sejak awal kita memperkenalkan, kita berusaha untuk menumbuhkan yang namanya entrepreneurship. Jadi tidak harus orang bekerja di kantor, tidak harus orang bekerja pada orang lain. Mungkin dari dirinya kita sendiri mampu menciptakan lapangan kerja. Awalnya mungkin hanya kita dulu yang bekerja, bikin ini, bikin itu, bikin konten kreator. Oh ternyata butuh fotografer misalkan, ya toh. Oh ternyata nanti ke depannya saya harus butuh editor yang mengedit gambar, film, apa segala macam. Sehingga saya tidak harus lagi satu orang. Mungkin dari skenario kita yang buat. Tetapi nanti karena kita sudah merasa bahwa ini harus dibantu oleh orang lain, mungkin kita butuh teman-teman yang lain, ya toh. Mungkin kita butuh yang ahli edit film, edit suara, edit ini misalkan dari konten kreatornya itu sendiri. Kemudian ternyata kalau misalkan pasar digital, setelah saya gambar, saya masukkan di YouTube, di Facebook atau di mana yang sifatnya digital, ya. Ternyata tidak hanya gambar yang saya butuhkan, cita rasanya harus saya tingkatkan dari produk saya. Atau kalau misalkan desain baju, ternyata desainnya harus lebih terkekinian atau mengikuti selera pasar. Berarti saya butuh seorang desainer atau saya harus butuh seorang koki yang lebih handal, begitu. Sehingga saya tidak sendiri lagi. Awalnya mungkin saya sendiri, saya juga yang buat filmnya, saya juga yang edit filmnya, atau saya juga yang mengisi suaranya, dari tampilannya semua saya yang atur, misalkan ya. Nah, nanti kelama-kelamaan berkembang usahanya, ternyata saya membutuhkan editor yang ini, saya butuh ini karena saya punya sudah banyak ide yang harus saya lakukan, sehingga saya tidak cukup waktu untuk melakukan editing misalkan, ya toh, sehingga saya butuh tambahan tenaga. Atau mungkin di pasar digital karena mungkin saya harus membutuhkan masakannya tadi itu, misalkan dari sisi kuliner ya, kan biasanya kan adik-adik kan sukanya yang kuliner belanjanya, atau COD itu yang baju ya. Ternyata mungkin dari penampakannya yang saya tampilkan di media sosial itu, ternyata oh dia bukan cuma tampilan tetapi cita rasa, bau, ya toh, kemudian itu mampu meningkatkan selera pasar. Nah, itu semuanya membutuhkan keahlian, membutuhkan skill, dan itu membutuhkan semacam tahan banting lah, mental baja. Jangan baru di ini sedikit ada yang komplain terus gulung tikar atau mundur usaha atau mundur ini. Itu dari awal harus kita tanamkan sifat bahwa kita mampu untuk berdiri sendiri, gitu. Nah, jadi
kira-kira itu ya yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa dalam pertemuan ini nanti adik-adik silakan bertanya lebih mendalami, mudah-mudahan ada ketertarikan dari kita semua, dan yang terutama tadi itu memperkenalkan sejak dini dunia kerja itu seperti apa. Jangan sampai nanti kalian karena hanya iseng-iseng kalian tanpa sadar sebenarnya sudah bekerja, tapi kalian tidak sadari. Nah, ya, jadi ada tanggung jawab, ada mungkin juga di situ kewajiban dan ada haknya. Jadi misalkan kita mendesain, kita punya hak paten apa segala macam, tetapi kemudian ada tanggung jawabnya, ya tidak menyinggung orang lain, tidak menimbulkan sesuatu yang kira-kira membuat orang lain tersinggung. Itu juga merupakan semacam apa ya, tanggung jawab moral bahwa kita berusaha secara, kita mampu bersaing secara lebih luas ya. Nah, itu mungkin itu ya, saya sudah perkenalkan juga di Dinas Tenaga Kerja itu seperti apa. Terus kita juga sudah beberapa program yang tadi saya sampaikan, ada pelatihan, ada pembinaan, kemudian ada juga terkait dengan perlindungan kepada para pekerja ya. Perlindungan itu di cover oleh BPJS, misalkan kita kerjasama BPJS Ketenagakerjaan ya, itu bagian dari upaya perlindungan ketenagakerjaan. Kemudian juga tujuan pada program kita hari ini juga saya sudah sampaikan. Jadi saya kira untuk sesi saya tidak usah ada tanya jawab ya, karena mungkin nanti tanya jawabnya langsung kepada pemateri utama. Kalau saya ini pemateri pembuka aja, sebenarnya sudah dibuka sama Pak Wali tadi, dan hampir semua yang saya mau bicarakan diambil semua tadi Pak Wali. Iya, dia cerita bonus demografi, fleksibilitas, attitude, itu kan bahan yang harus saya cerita. Tapi karena sudah beliau sampaikan, ya sudah, tidak mungkin lagi saya ulangi gitu ya. Dan saya kira beliau juga lebih jelas mungkin menyampaikannya, lebih bagus cara menyampaikannya dibandingkan kalau misalkan saya yang sampaikan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika misalkan dalam penyampaian ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Dan untuk sesi saya ini saya tidak perlu membuka tanya jawab ya. Nanti pendalaman materi nanti sama beliau-beliau, silakan tanya apa saja terkait dengan materi yang disampaikan. Kalau nyeleneh sedikit nanti tanya sama Pak Kabid. Saya yakin pasti beliau juga mampu menjawab, tidak kalah dengan Pak Wali cara menjawabnya nanti nih. Beliau juga konten kreator. Itu tuh yang di depan itu salah satu ya, dia. ya. Ini yang ada siaran tunda, siaran tunda. Ya. Itu belum live siaran tunda. Ya. Jadi bayangkan, jadi beliau juga seorang PNS tetapi juga masih berkesempatan untuk membuat semacam kreat ini tuh. Kalian masa kalah sama yang seumuran dengan kita ini ya toh. Sementara kalian ini kan masih usia ya boleh dikata ini di awal-awalnya untuk menuju kepada usia emas. Jadi harus membagi waktu ya. Jadi kalian jangan terlena dengan waktu. Ini saya ingatkan dari awal. Jangan terlena dengan waktu. Jadi waktu kalian misalkan di usia sekarang rata-rata 17 sampai 19 ya untuk anak-anak SMA. Mungkin 19 sampai 23 untuk adik-adik mahasiswa. Ya, itu bagian dari mempersiapkan diri. Jadi kalian gali terus apa yang menjadi potensi diri kalian, kenali apa yang menjadi keinginan kalian, ya itu harus digali sedemikian rupa. Usia itu nanti kalian poles sampai usia 30 itu kalian sudah mulai menuju kepada usia yang akan kalian capai, usia produktivitas emas, itu di usia 40 terus sampai 65. Sekarang usia produktif kita sampai 65. Usia harapan hidupnya kita itu sudah 70. Bukan berarti usia di atas 65 tidak produktif, tidak. Ya, tetapi emasnya itu maksudnya puncaknya itu di usia 40, 65. Jadi kalian ini memasuki tahapan awal untuk bagaimana kalian untuk berkarir ke depan. Nah, sehingga mengenali potensi itu menjadi salah satu tugas kalian sebenarnya. Karena kalau kalian tidak manfaatkan dengan baik apa yang menjadi potensi diri, nah itu ke depannya ya bukan berarti tidak berkarya,
tetapi mungkin tidak maksimal yang namanya menggali potensi diri itu tadi. Tetapi kalau kalian dari awal mengenal diri kalian, kalian bisa bisa men-trigger apa yang menjadi keunggulan kalian, kedepannya kalian pasti akan lebih sukses. Ya, harapannya seperti itu ya. Jadi saya kira saya akhiri, nggak usah saya berpanjang lebar karena saya yakin pasti beliau-beliau ini sudah gatal ini menyampaikan apa sih yang menjadi materinya beliau ini ya. Jadi nanti silakan nanti kalian bertanya dengan lebih detail kepada Pak Andi Lopez maupun Pak Yusran ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima kasih Pak Kadis. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Kadis ya. Iya, jadi banyak sudah dari Pak Wali tadi sudah menyampaikan, disambung lagi dengan Pak Kadis. Jadi ini membangkitkan motivasi kita. Jadi kita harus ingat, adik-adik semua tamat 1 tahun ke depan sudah tamat atau 2 tahun ke depan sudah tamat ya. Saya ini alumni STM ya. Saya alumni STM. Saya kasih gambaran Pak Kadis. Karena Pak Kadis tadi alumni IPB pertanian sama dengan Pak Wali. Tapi kenapa bisa di pemerintahan gitu. Nah, itu karena potensi. Pak Wali tadi sampaikan ya, pengetahuan umum atau pembelajaran yang formal itu perlu pentingnya untuk membentuk kerangka potensi berpikir. Jadi saya dari guru, kenapa saya bisa terjun jadi di pemerintahan ya, dari STM teknik, listrik, kemudian nganggur, ini yang saya sampaikan ya. Waktu kalian tamat, ada yang berpikir begini, kalau SMA ya silakan melanjutkan kuliah ya. Kan yang tidak dikatakan pengangguran sebagaimana yang disampaikan Pak Kadis tadi, kalau masih siswa atau SMA atau mahasiswa itu bukan pengangguran. Tapi coba ada itu adik-adik yang bersikap begini, kalau saya tamat saya nganggur dulu mama, saya nganggur dulu bapak, 1 tahun saja. Coba-coba mau jadi pengangguran dulu begitu tuh. Saya begitu dulu, 1 tahun saya coba. Setelah saya ambil ijazahku, 1 minggu belum. 2 minggu sudah mulai terasa, waduh, tidak ada lagi teman-teman gaul ini, teman-teman gaul sudah pada kerja, sudah pada kuliah, tinggal saya sendiri di lorong, mulai bingung, stres, aduh, malam kita tidak ada lagi teman, akhirnya kita begadang saja sendiri, apa-apa yang kita cari kebebasan begitu jadi bebas kita begadang. Pagi itu kita tidak bangun jam 10 itu belum bangun, sore kita bangun. Itu tuh, kita stres ya. Nanti kalian rasakan kalau mau coba-coba jadi pengangguran. Ya. Jangan ya. Ya, kalau yang mau pergi kuliah, lanjutkan kuliah. Kalau dari SMK 3 tahun diajar skill, ya buka bengkel. Minta sama orang tua, saya tidak mau kuliah, mama, saya mau buka bengkel. Atau saya mau jadi instalator, atau saya mau jadi tukang dulu kalau yang bangunan ya, atau desainer menggambar ya. Itu sekedar tambahan ya, supaya kita semua adik-adik semangat ya. Ya, tadi juga disampaikan kuatkan pengetahuan, kuatkan literasi, membaca, kuatkan kuatkan hitung-hitungan perhitungan ya, kuatkan sikap supaya kita menjadi, dan keluarkan potensi ya. Nanti sebentar subscribe juga saya punya YouTube channel ya, karena di situ ada informasi tentang pemerintahan Kota Bau-Bau, tentang kantor kita, Dinas Kerja, tentang wisata, tentang kebudayaan ya. Nanti Pak Andi Lopez juga bisa, ada juga YouTube-nya ini, pasti adik-adik semua sudah kenal ya. Kontributor juga MSC TV ya, kalau ada berita-berita dari Sulawesi Tenggara biasanya Pak Andi Lopez yang muncul. Pak Yusran juga yang mengelola Kururio ya. Terima kasih Pak Kadis ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya, makasih Pak Kadis. Saya langsung mengundang Andi Lopez Eba ya. Andi Lopez Eba ini
nanti beliau sendiri yang memperkenalkan. Mekanismenya mungkin Pak Dinda, nanti langsung dialog interaktif saja, ya. Nanti Pak Andi langsung pimpin saja, tanyakan langsung interaktif saja, ya. Ya, oke, karirnya nanti Anda lihat ya, adik-adik semua lihat. Ya, terima kasih. Silakan Pak Andi Lopez untuk memberikan materi kurang lebih 30 menit. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau yang akhirnya kembali memanggil saya lagi. Ini udah hampir 3 tahun saya bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk menjadi pemateri di berbagai kegiatan. Terakhir di tahun lalu, seingat saya di akhir tahun itu saya menjadi salah satu pemateri untuk di Balai Latihan Kerja Kendari. Saya juga melatih ada beberapa content creator yang ada yang baru ingin berencana ingin menjadi content creator, dan alhamdulillah juga banyak teman-teman yang sampai sekarang juga masih walaupun ilmunya itu sangat kalau dibilang dasar basic sekali, tapi dengan materi yang kami berikan mereka tergerak hatinya untuk bagaimana bisa berbuat kayak gitu. Oke, perkenalkan saya Andi Lopez Eba, saya seorang content creator, saya sutradara film juga, saya seorang jurnalis. 2 tahun terakhir saya fokus untuk produksi film pendek dan filmnya juga itu bisa dinonton di YouTube, kerjasama dengan pemerintah juga. Yang terakhir saya produksi film Bullying itu nanti bisa dicek di YouTube. Bullying Film Kota Bau-Bau, baik itu mahasiswa, kemudian guru-guru juga banyak yang gunakan bagaimana untuk mencegah bullying. Dan saya bangga sebagai seorang content creator. Sutradara juga itu adalah content creator, tapi basicnya terlalu dalam. Karena kita harus melibatkan banyak orang untuk kita menghasilkan karya, kayak gitu. Oke, nanti bisa lihat sendiri, saya mulai berkarya itu, saya lulus SMA, itu di Man Bau-Bau, saya alumni Man Bau-Bau. Saya lulus sekolah itu 2003, kemudian ada anak Man di sini. Oh ya, alhamdulillah. Oke, saya lulus sekolah, kemudian saya kuliah di Universitas Haluoleo. Tadi sama seperti yang dibilang wali kota, basic ilmu saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Saya sarjana pertanian, tapi sejak semester 1 saya sudah jadi wartawan. Karena mungkin karena kebiasaan saya pengennya berkarya. Saya ingin bekerja. Alhamdulillah semester 1 saya sudah dapat gaji dan kuliah sampai selesai. Alhamdulillah saya biayai sendiri, walaupun juga ada pemasukan dari orang tua. Maksudnya dikirim dari orang tua, tapi banyakkan juga untuk kebutuhan sehari-hari, itu berkat dari gaji saya sendiri. Saya juga kuliahkan adik saya, dan itu hasil dari pekerjaannya. Jadi gini loh adik-adik, sebelum kita masuk ya, jangan pernah berpikir PNS itu adalah pekerjaan satu-satunya di dunia ini. Itu yang saya ubah mindset dari orang tua saya. Wali Kota Bau-Bau yang pertama, Pak Amirul Tamim, pernah minta ijazah saya, karena pada saat itu masih kurang sarjana pertanian untuk jurusan ilmu hama penyakit tumbuhan. Saya bilang, Pak, saya mau jadi wartawan aja Pak, nggak mau jadi PNS. Karena memang basicnya saya tidak suka di belakang meja ya, maksudnya di dalam ruangan, saya pengennya berkarya kayak gitu. Tapi saya nikmati semua itu. Tadi saya sempat, kayaknya nyindir nih, Pak Rasman tadi pejabat wali kota. Karena dia senior saya di Unhalu. Walaupun selama sekali, saya pernah ketemu sekali di pertemuan alumni sarjana pertanian. Akhirnya saya kadang sadar, ternyata saya sarjana pertanian. Oke, saya sejak 2018 itu ngajar di sekolah-sekolah juga untuk kegiatan ekstrakurikulernya, pelatihan film dokumenter, pelatihan jurnalis, kemudian pelatihan pembuatan film pendek. Alhamdulillah Man 1 Bau-Bau beberapa tahun lalu juara 1 nasional. Masuk ke mereka untuk dapat sepatu dan dia bisa bersekolah. Dampak negatifnya apa? Guru honor yang mereka itu dikeluarkan.
karena itu katanya memalukan sekolah, merusak citra baik sekolah. Dikeluarkan. Itu dia tadi, konten kreator itu bagi kita ada itu yang baik, tapi kalau orang yang tidak mengerti itu dapat merusak citra juga, kayak gitu. Jadi sekali lagi adik-adik, gunakanlah media sosial sebaik-baiknya. Gunakanlah. Undang-undang ITE mengancam siapa saja. Kita pun bisa jadi pelaku, kita pun bisa jadi korban. Itu dia. Oke, kita lanjut. Apa itu konten kreator? Apakah setiap orang adalah konten kreator? Sudah saya jawab di awal-awal tadi. Biar kita lebih ya. Nanti bertanya, saya juga bertanya. Ya, oke. Nah, siapa yang bisa jawab? Apakah setiap orang bisa menjadi konten kreator? Bisa. Sudah saya jawab tadi di awal-awal ya. Kalian pasang status WA pun itu kadang sudah jadi konten kreator. Punya media sosial sudah jadi konten kreator. TikTok juga sudah menjadi konten kreator. Oke. Kebetulan di tempat ini juga ada apa ya? Dibilang murid bukan juga ya. Siswa bukan juga. Dulu saya pernah ngajar peserta pelatihan Balai Latihan Kerja, dia sudah bersertifikat juga dari BLK. Itu kalau mau dapat sertifikat dari BLK itu aja loh. TikTok ya? Yang nonton sudah di atas, rata-rata saya lihat kontennya di atas 10.000. Terus kontennya apa yang ini? Kontenku jalan-jalan dengan nge-vlog gitu. Iya. Itu juga bagus juga sih, karena masih banyak orang yang pengen tahu tempat-tempat bagus yang ada di Sulawesi Tenggara, tapi mereka bingung. Ya dengan cara seperti itulah konten kreator, karena gini loh, konten kreator itu banyak sekali, pasarnya ada. Kamu mau food blogger, itu kan namanya food blogger, yang biasa itu makanan kan. Nah, banyak pecinta makanan yang juga akhirnya itu. Kalau targetnya Abin adalah Menimbulkan memperlihatkan keindahan wisata yang ada di Kota Bau dan Sulawesi Tenggara. Akhirnya orang-orang pada ke situ juga. Bonusnya adalah dia udah dapat endorse nih untuk pergi jalan-jalan gratis, bikin konten, udah kayak gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang ada di sini? Sebagai alumni Balai Latihan Kerja tahun lalu. Oke, baik. Untuk adik-adikku semuanya, yang dibilang Pauline tadi, kalau tidak ada skill berarti kalian di dunia pekerjaan itu kayak tidak dianggap gitu. Kayak skill harus dibutuhkan. Betul. Jadi untuk adik-adikku selalu belajar dan kembangkan skill saja. Skill. Terima kasih saja. Oke, terima kasih ya Bi. Oke, silakan kembali dulu dia. Oke, kita ngobrolin media maupun digital. WhatsApp, story WhatsApp itu media digital. Sekarang kalau misalnya kalian mau mempromosikan apa-apa, bisa langsung disambungkan WhatsApp, bisa langsung ke Facebook. Semua punya Facebook nggak? Ada berapa orang di sini? 100. Di dalam 100. Saya mau lihat 100 orang ini follow Facebook saya ya. Andi Lopez, ANDHY_LOPPES. Saya mau lihat apakah kalian serius jadi konten kreator. Nanti di follow saja. Karena Facebook saya sudah tidak bisa menerima teman, pengikutnya ada 17.000. Saya cuma bisa melihat saja ketika saya di follow sama teman-teman. Mudah-mudahan 100 orang yang di sini bisa bantu follow. Oke, sebenarnya sudah tidak butuh di follow. Hah? Apa? Oke, nah, menurut Sprout Social, konten kreator adalah individu yang membuat dan membagikan konten yang dimaksud untuk mengedukasi atau menghibur audiens melalui platform media sosial. Kalian tahu Fadil JD? Tahu. Itu luar biasa bikin konten. Dia mainnya sama orang tuanya, bapaknya, satu keluarga dijadiin konten. Tapi sudah ada kerjasama sebenarnya. Kerjasama, karena ketika kita bikin konten itu juga harus nyambung ya. Audiens kita, lawan kita ketika kita buat konten kayak gitu. Jadi dia adalah selebgram yang ternyata banyak juga penggemarnya. Pertama itu yang nonton adalah orang Kota Bau yang tadinya nonton Bau TV, pergilah mereka ke channel YouTube saya. Saya bikin channel YouTube itu cuma dalam waktu 5 bulan, pengikutnya itu sudah hampir 7.000. Kemudian 3 bulan sudah naik 10.000 sampai 13.000, tapi saya tidak aktif sampai sekarang. Karena saya sekarang buat konten, tapi kontennya jarang. Nah, itu dia. Mana? Ada dia? Ada pasang nggak di sini? Nggak ada.
Nah, itu dia, saya suka nonton, kreatif juga nih anak nih. Nah, kayak gitu, bikin konten tapi sekali lagi, bikin konten sesuai dengan usia kalian. Oke? Apalagi ini anak-anak SMA, terus ada anak kuliah. Sebenarnya juga yang untuk kuliahan, saya mau bikin apa misalnya? Oh, saya mau bikin konten tentang misalnya penyuluhan atau apa. Tapi dibuatnya jangan monoton. Dibuat kayak ada adegan-adegan gitu, tapi intinya seperti kayak sosialisasi di dalamnya, banyak yang dilakukan. Sebenarnya semuanya bisa. Oke? Di Kota Bau-Bau itu ada vlogger, food vlogger, dia namanya Sagita, dia orang Konawe, tapi dia kelola apa itu rumah makan yang di Lorong Kehutanan, Kaliwang. Ya, dia kayaknya kelola itu. Followersnya di TikTok itu 20 ribuan. Saya suka nonton kontennya juga, karena saya juga kan sebenarnya saya bukan food vlogger, tapi saya suka liputan untuk televisi kuliner-kuliner. Jadi saya banyak terinspirasi, saya banyak referensi dari apa yang dia sudah makan gitu. Oke, tadi ada kesempatan kerja, yaitu penting sekali. Ini yang paling penting nih sebenarnya di kegiatan ini. Kemudian adalah membuka peluang kolaborasi. Oke, collab namanya, dan membangun audiens. Jangan sampai kalian bikin konten, kalian tidak tahu kalian mau kasih nonton siapa. Jangan sampai kok cuma mau bikin bangga orang tuamu, saya sudah bikin konten. Makanya ketika bikin konten jangan asal-asalan kayak gitu. Tapi sebenarnya kita harus tahu target audiens kita itu siapa, kayak gitu. Karena keuntungannya kita mau bikin itu supaya kita dapat keuntungan tadi, meningkatkan kredibilitas, personal branding, kemudian penghasilan tambahan. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya tidak dapat lagi dari YouTube, tapi dari Facebook saya dapat, kemarin baru pencairan 2 juta dari Facebook. Saya tidak sangka itu cuma live saja, ternyata saya beberapa di awal-awalnya Facebook itu bisa dijadikan Facebook Pro, itu saya daftar aja Facebook Pro. Pas kemarin saya lihat email, ada uang masuk. Akhirnya sudah saya pencairan 2 juta, lumayan bisa bikin konten lagi. Jadi uang yang saya dapat itu saya jadikan untuk saya bikin konten lagi, jadi dana-dana kayak gitu. Oke, next. Nah, sumber pendapatan konten kreator. Jadi jangan kalian malu untuk jadi konten kreator. Lihat Daeng Mala sudah 1 juta subscriber, sudah dapat diamond. Kemudian kemarin 2 minggu lalu dia trending 5 YouTube. Itu susah dapatnya. Saya pernah dapat trending 29 di YouTube gara-gara Pildan. Tapi saya tidak bangga jadinya. Karena kenapa? Saya harusnya trending 5 juga kayak Daeng Mala. Saya cerita, Daeng Mala itu pas saya ketemu, dia bilang gini, Bang Andi, kenapa saya bikin YouTube? Dulu saya kerja di Pertamina, itu kan saya lihat kontennya Bang Andi. Saya bilang, lihat gimana? Nonton juga konten saya. Padahal konten saya itu kayaknya tidak bermanfaat. Iya, waktu Bang Andi rayakan 10.000 subscriber itu, saya tuh baru. Jadi saya akhirnya pengen juga kayak Bang Andi kayak gitu. Saya kaget, seorang Daeng Mala yang sekarang sudah 1 juta subscriber. Akhirnya saya walaupun dalam hati saya cukup bangga dalam hati saya. Akhirnya apa yang saya lakukan bisa terkeluar dari orang lain. Sekarang karyawannya Daeng Mala itu 23 orang, penghasilannya 1 bulan 100 juta. Tinggi dari dia kerja dulu di Pertamina mungkin gajinya 20 jutaan, sekarang 100 juta bisa mempekerjakan banyak orang. Kayak gitu. Intinya istiqomah. Oke, ini ada endorse ya. Endorse tadi itu konten kreator dapat uangnya dari mana? Endorse. Kalau tidak dapat dari YouTube misalnya, YouTube monetize, kalian misalnya bisa promokan ini. Nah itu Kadir Jaini tadi, Puji Utami, banyak artis-artis itu dapat endorse, kehidupannya dari endorse. Oke, kemudian ada event. Kemudian ada tadi merchandise bisnis. Banyak akhirnya orang bisa manfaatkan ini semuanya, bekerja sama dengan kalian. Ini peluangnya loh, sumber pendapatannya. Kemudian afiliator sayang sekali TikTok sudah ditutup ya. Iya, banyak sekali penjual dari Kota Bau-Bau yang berhasil sebenarnya. Ketika itu TikTok ada, sekarang udah nggak bisa karena yang kuning. Banyak diprotes, katanya bukan Tanah Abang sini ya, pedagang Tanah Abang protes. Ya, dia pikir mungkin di Indonesia cuma Tanah Abang saja. Yang tidak masuk akalnya gini loh. Ini kan kita sudah hidup di dunia modern ya. Kalau kita belanja, saya pernah pergi belanja di Tanah Abang, dari hotel ke Tanah Abang, naik mobil. Adik-adik, ketika kalian bikin konten terus mendapat banyak tanggapan dari penonton kalian banyak yang nonton, ya.
Itu yang kalian harus lakukan adalah continuity tadi. Saya bilang di awal-awal continuity. Saya di YouTube diputuskan kerjasamanya karena kenapa? Saya tidak continuity. Tapi saya masih ada cadangan lain lagi nih. Saya nggak dapat monetize, tapi saya bisa kerja untuk kontennya orang kayak gitu. Nah kemudian tadi itu membuat satu konten tidak akan membuat kamu menjadi kreator yang sukses. Jadi yang harus kau lakukan adalah maraton untuk bikin konten. Awal-awalnya sebulan sekali. Kemudian kalau sudah sering, ya seminggu sekali kayak gitu. Kalau misalnya, kayaknya banyak penonton saya, bikin setiap hari. Tidak usah panjang, pendek-pendek saja. Karena asal kalian tahu, orang mau nonton itu 1 menit di awal. Kalau konten kalian bagus, dia akan lanjutkan. Kalau tidak, wassalam. Dia akan cari lagi konten kreator yang lain. Nah. Oke, next. Soft skill monetize biar cuan. Nah, yang pertama adalah interpersonal, ya. Dengan komunitas media sosial berkolaborasi sesama konten kreator. Lihat artis-artis tuh. Tiba-tiba Raffi Ahmad itu juga artis-artis, dia pergi ambil kita punya lahan. Dulu mereka itu tidak tertarik sama media, sama YouTube. Sekarang lihat nih. Semua punya YouTube. Semuanya punya YouTube. Jadi, wah kita yang bukan apa-apa sudah hilang. Oke. Kolaborasi sesama konten kreator. Kenapa? Supaya kalian tetap dapat ide. Kemudian kreatif. Itu juga harus kreatif. Sekarang ada satu yang bisa kalian gunakan, ChatGPT, AI. Kalian bisa untuk saya mau buat konten ini, tolong buatkan saya ide. Langsung aja di ChatGPT. Tapi Bu, dilihat-lihat juga di Bapak Guru, Ibu Guru, anak-anak sekarang sudah pintar. Dikasih pertanyaan, soal ulangan, hati-hati, dicek-cek Bu, karena ChatGPT akan membantu. Saya jadi pernah ikut, jadi ada post-test. Jadi post-test itu ternyata konsepnya harus tidak boleh benar semuanya. Jadi saya ikut post-test di Makassar, mau ambil sertifikasi untuk penulis naskah. Ada pertanyaan, saya jawab semua. Saya nilai paling tinggi. Gara-gara apa? ChatGPT. Iya, saya bertanya, punya kasih jawaban semua. Tapi kalau ada tugas, lihat baik-baik juga adik-adik ya. Jangan buat itu kalian malas. Karena sebentar lagi pekerjaan kita sudah diambil sama AI, kecerdasan buatan. Editing, sudah kasih malas kita sekarang. Apa yang kita butuhkan sudah ada nih. Tinggal kita kasih kata perintahnya apa, sudah langsung dapat. Oke. Yang kemudian yang ketiga adalah negosiasi. Oke? Kalian sudah lakukan itu. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi ini kayak gini. Bisakah endorsekan saya ini? Berapa harganya? Yang saya tidak pernah lakukan sama sekarang adalah karena saya ingin membantu ketika orang ingin promosi sesuatu. Sekarang kita saja berapa? Karena saya mau bilang harga. Saya bilang harga udah selesai. Ya harus sih. Kayak gitu. Oke, next. Video. Setiap media sosial punya karakternya masing-masing. Next. YouTube. Oke. Nah, karakteristik Instagram. Kalau misalnya yang mau berkonten lewat Instagram, visual, estetik, sound trending, ya bisa dilihat-lihat itu. Kemudian yang paling penting adalah dia itu durasi 5 menit. Tapi Instagram ada juga reels. Dulu pernah bikin IGTV, tapi tidak karena tidak berhasil, akhirnya dia main di reels. Dia bikin reels itu gara-gara TikTok, merasa terkalahkan sama TikTok. Oke. Instagram, Facebook itu satu meta dia ya. Dia itu kerjasama, bukan kerjasama orang satu perusahaan sudah dibeli. Jadi apa yang dia lakukan itu? Nah, WhatsApp itu punyanya Meta juga. Jadi dia kasih konek-konek semuanya itu, tidak merugi Instagram. Karena dia mengalahkan TikTok. Nah ini yang harus kalian tahu. Ada materinya nanti dilihat. Next. Nah TikTok itu ada Candid. Ya. Candid itu kayak gambar-gambar yang biasa. Nanti lihat di Facebook saya, itu ada orang bikin film tentang bullying, tapi dia pakai Candid. Oke. Kemudian sound trading, kemudian ada storytelling, kayak Ipal kan, storytelling. Sakita itu tadi yang saya bilang dia content creator, food blogger, juga dia storytelling. Abin juga tadi dia pakai storytelling. Ini saya ajarkan juga kemarin, kalau Abin itu dia masih ingat itu.
Kemudian durasinya sekarang bisa sampai 10 menit. Silakan pilih. Next, YouTube, training topik, kan? Ada namanya training 1, training 2 kan? YouTube. Kemudian ada bisa buat tutorial, durasinya lebih panjang. Jadi silakan sesuai dengan skill kalian. Next, tips supaya konten kamu FYP. Mau nggak ini? Ya, menurut data penelitian biasanya audiens akan berhenti menonton suatu video pada durasi 3 detik pertama. Kalau tadi saya bilang 2 menit, 1,3, sekarang ingat 3 detik pertama. Jadi buatnya itu jadi ketika kalian buat konten 3 detik pertama itu adalah kayak yang wah sekali. Yang ketika orang itu buat tertarik, karena kalau tidak orang skip gitu. Kamu bisa menampilkan potongan video yang menarik atau pertanyaan yang membuat audiens merasa penasaran. Banyak konten-konten sekarang, kan? Tahukah kamu? Kayak gitu kan? Iya kayak gitu-gitu tuh. Nah kemudian sertakan value yang membuat audiens kamu ingin terus menikmati konten yang kamu sajikan, dan pastikan video kamu menginspirasi atau menghibur. Oke, next, storytelling. Orang Indonesia itu suka dininabobokan. Itu kenapa itu penting? Ya, saya kadang kalau mau nonton film, saya suka buka di YouTube, di Facebook. Di Facebook itu banyak sekali kayak orang bikin spoiler, kan? Itu storytelling tuh. Jadi ketika bagus ini. Tapi saya tidak pernah menonton itu lebih dari 2 menit. Saya harus cari film aslinya kayak gitu. Nah supaya lebih dapat kan. Nah itu dia tadi storytelling penting. Misalnya kamu pergi ada wisata sesuatu, kemudian kayak gitu dah. Karena ada juga yang bikin dia bikin vlog ya. Vlog tanpa ada di CVO voice over kayak gitu. Nah, untuk membuat konten menarik, kamu bisa memenuhi kebutuhan konten audiens. Apa yang disuka sama audiens? Nah, ini tadi storytelling nih. Salah satu yang paling efektif adalah melalui storytelling. Karena penonton itu begini, dia tidak mau bikin susah hidupnya. Dia malas membaca. Dia maunya cuma mendengar dan melihat. Apa yang kamu lakukan adalah itu tadi, bikin storytelling dalam konten kamu. Melalui storytelling kita harus menampilkan adanya nilai atau value yang terlihat dalam cerita tersebut. Next, jadwal post. Tidak ada rumus kaku untuk jadwal posting. Dulu kan posting jam segini, dulu bisa tertipu sekali. Postingnya jam 4 sore, karena di situ pas orang pulang kerja. Orang kalau misalnya pulang kerja itu naik mobil, kalau dia bukan supir, pasti dia nonton. Tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, refer waktu ke posting yang terbaik adalah insight akun kamu kayak gitu. Jadi intinya gini, memang sih ada jadwal post kayak YouTube itu rata-rata malam karena penontonnya agak panjang. Kalau TikTok itu dia sore hari. Tapi sebenarnya sekarang sudah tidak berlaku itu. Orang ketika kamu rajin posting, kemudian ada yang komen, ada yang like, makanya itu sering tuh jangan lupa komen dan like. Supaya subscriber yang komen itu juga melihat apa yang kamu posting gitu. Ketika kamu posting misalnya punya Bang Masud, ketika posting apa ini namanya? SBB FTP, konten pendidikan kebudayaan. Ketika saya misalnya yang 13.000 subscriber misalnya komen dan posting dia, otomatis nanti ketika pengikutnya 13.000 nanti akan melihat juga konten dia, kayak gitu. Itu dia. Makanya jangan pernah bosan untuk ini dibagikan ya. Jangan lupa di like setidaknya atau di komen. Nah, kayak gitu. Supaya orang bisa lihat. Dan pentingnya juga adalah komen dan like itu adalah ketika kamu bikin posting, komen mungkin tidak dilihat sama pengikut kamu. Tapi ketika itu di komen pada saat itu, teman kamu itu akan muncul di beranda yang subscribe atau yang mengikuti kamu kayak gitu. Oke, next. Nah, setiap media sosial punya karakteristik berbeda, bisa mirroring tapi sulit, ya. Ini juga penting juga, ya. Jadi yang kalian tahu ketika kalian berkonten, pastikan kamu itu mau kontennya di mana, target audiens kamu di mana. Sekarang nggak bisa santai-santai itu TikTok saja dulu, TikTok dan Reel Facebook. Nah, itu manfaatkan dulu situ. Oke, next. Nah, itu tadi. Hal yang wajib kamu perhatikan, etika. Ketika buat konten tidak mengandung unsur
ofensif sara. Sekarang apapun orang posting tentang Palestina itu banyak yang apa sih istilahnya? Iya, banyak konten-konten creator itu yang akhirnya dia kehilangan akunnya, di backup. Nah itu dia, hati-hati untuk sekarang. Saya ketika bilang kenapa tidak pernah posting tentang Palestina. Sekarang terus terang saya ngeri lihat postingan-postingan itu. Karena kenapa? Kami di televisi ketika kami menyiarkan itu kami tidak boleh lihat ada jenazah di situ yang bersifat sadis, rasisme. Sekarang itu namanya media sosial tidak ada filter. Orang bagikan kemana-mana. Coba lihat orang yang masih makan, ih kasihan. Akan ada rasa trauma sama penonton. Walaupun kalian cuma membagikan itu, kalau bisa stop. Kita cukup mendoakan saja. Kasih bantuan, gak usah lagi ikut-ikutan. Itu saya paling jengkel, bukan saya kesel sih sebenarnya. Ini orang tidak ada hatinya kan. Itu yang lihat ada anak-anak loh. Coba lihat dia posting di HP-nya, terdownload otomatis. Anak-anak kebetulan buka-buka galeri, lihatlah postingan itu. Traumatik itu terhadap anak-anak itu. Oke. Nah itu tadi tidak boleh menyerang pihak lain, tidak boleh penggiringan opini, usahakan konten dibuat ramah segala usia, pengguna internet, bijaklah dalam membuat konten, hindari konten negatif, selalu memberikan kepada kreator asli. Undang-Undang ITE pasal 27 ini penting ya buat kita semuanya ya, terutama buat saya. Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemberasan atau pengancaman. Pasal 28 banyak sekali pasalnya. Mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras atau antar golongan. Ada lagi pasal 29 menyebarkan ancaman kekerasan atau menakuti. Kemudian pasal 30 mengakses, mengambil dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ada lagi pasal 31 melakukan intervensi atau penyadapan terhadap sistem elektronik lain ke publik, privat atau sebaliknya. Yang kemudian pasal 32 mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Kemudian yang ketujuh, pasal 33 adalah mengganggu sistem elektronik. Ingat, undang-undang ITE itu tidak macam-macam. Saya dulu pernah dituduh untuk dituduh menggelapkan uang bantuan dari Taiwan 20 juta untuk Fort Acolida. Kebetulan saya ketua tim untuk pemenangannya itu hari ini, kayak kampanye aja. Jadi kalau kita mendukung kayak Pildan kebetulan saya salah satu juga tim pemenangannya itu hari, supaya dia punya banyak yang follow kan. Nah saya dituduh pada saat itu, katanya saya sembunyikan, dan itu dibagi di media sosial, ditulis lagi, di tag lagi namaku, saya laporkan. Sekarang sudah ada yang masuk penjara. Itu tadi undang-undang ITE. Ketika ada yang posting tentang kamu tidak suka dengan postingan mereka, bisa kamu laporkan ke polisi. Nah, itu privasi. Oke? Ada yang ingin bertanya? Mati saya. Oke. Saya kembali ke tempat itu dulu. Oke, silakan ya, ya. Oke. Karena ini terbatas, baju merah masing-masing ada perwakilan, Pak. Iya. Dikumpulkan saja mungkin perwakilan satu dari SMA satu. sama satu. Oke, dari SMA satu dulu yang baju merah. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan mengenai konten kreator. Izin memperkenalkan diri, saya Gonzales Aditya selaku salah satu perwakilan dari Skosis SMA Negeri 1 Bogor. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang tertuju langsung untuk Kakak Andi Lopez. Kan Kakak Andi Lopez ini sudah cukup lama terjun ke dunia digital dan berprofesi sebagai seorang konten kreator. Jadi pertanyaan saya, apakah ada perbedaan dalam pendekatan kakak terhadap konten jangka pendek dan konten jangka panjang?
dan bagaimana cara kakak mempertahankan daya tarik penggemar sepanjang waktu agar tetap tertarik terhadap konten yang kakak hasilkan. Sekian, terima kasih. Oke, langsung saja aja ya karena waktunya singkat. Oke, konten jangka pendek dan jangka panjang saya kurang paham ya kayak gimana. Oh gitu. Oke, intinya gini, ketika saya berbuat karena saya sudah jelas followersnya sudah ada, penggemarnya pasti sudah ada. Tadi saya sudah jelaskan juga di materi, ketika saya menyajikan sesuatu, saya pengennya adalah supaya target ketika saya buat konten adalah penonton sih sebenarnya. Nah, ketika kamu buat kontennya asal-asalan, bisa dilihat dari konten saya ketika saya buat asal-asalan penontonnya sedikit. Jadi saya tidak melulu buat konten yang kayak misalnya makan. Saya pernah buat konten makan juga. Saya buat konten misalnya kayak podcast. Juga ada banyak penontonnya juga. Yang saya selalu lakukan adalah itu tadi. Saya harus riset dulu nih kebutuhan penonton saya apa. Nah, ketika saya riset baru tadi saya buat naskahnya. Saya biasanya buat naskah dulu, baru saya buat kontennya kayak gitu. Nah, kalau untuk tren, saya sekarang jarang mengikuti tren sih untuk buat konten karena penggemar saya itu sekarang sudah pada lari, bukan pada lari, subscribernya tetap, tapi ada orang yang continuity karena kebutuhan seseorang ini berbeda-beda. Ketika kamu sering bikin konten dan itu continuity, orang pasti akan mengikuti terus kamu. Tapi kalau misalnya coba 1 bulan saja kamu tidak bikin konten, udah langsung hilang. Ada salah satu konten kreator di Kota Bobo namanya Alan ASJK kalau nggak salah. Iya, Alan. Sudah 100.000 subscriber. Iya. Dia beralih ke buat film. Sutradara kan? Iya, sutradara. Dia beralih ke buat film. Akhirnya konten pengikut dia itu pada lari semuanya. Ketika dia buat konten, penonton dia tidak seramai ketika dia bikin konten. Padahal dulu setiap kali dia bikin konten itu penontonnya sampai ratusan. Nah, kita bisa tahu sekali lagi kebutuhan audiens itu berbeda-beda ketika ingin menonton sesuatu. Kalau dulu itu masih tertata rapi tuh. Ini makanan, ini apa lagi. Tapi pecinta makanan pasti suka juga tentang pariwisata. Nanti kalau kita pergi ke sana apa? Itu kayak ada referensi-referensi kayak gitu. Yang kita harus lakukan adalah itu tadi. Sebelum kita melakukan sesuatu, riset dulu nih. Misalnya, kamu mau bikin konten tentang makanan. Ini makanan ini banyak kayak yang suka. Bagaimana responnya kepada orang-orang? Ini sudah banyak kayak yang pernah bikin konten ini. Biasanya kalau makanan itu orang mencari yang belum pernah direview sama orang lain. Itu pasti akan banyak penggemarnya, penontonnya. Dan ketika saya sudah pernah makan, paling orang cuma komen, "Oh itu enak sekali, saya pernah makan." Itu ada feedback kan, lalu komentar kayak gitu. Oke? Yang jelas konsisten saja toh. Continuity. Ya, continuity. Continuity itu penting. Oke, ada lagi? Mahasiswa. Oke, yang mahasiswa Mahasiswa. dulu. Oke. Udayan. Yang pakai kacamata. Ya. Silakan perkenalkan namanya. Terima kasih kepada saudara narasumber yang telah memperkenalkan saya untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Alwi Suryohidi dari Universitas Daya Hasanuddin, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, yang menjadi poin permasalahan saya yaitu seperti yang Bapak Adi tadi jelaskan tentang bagaimana kita harus membuat video itu agar sekreatif mungkin. Dan bagaimana itu berlanjut biar itu dapat didapatkan uang. Saya rasa apa yang membuat seorang konten kreator itu percaya bahwa dia akan menjadi seorang konten kreator yang besar, dan apa yang memotivasi dia agar itu semua dapat terjadi, dan bagaimana tantangan-tantangan yang ada di depannya, bagaimana cara dihadapi. Sekian. Saya yang pertama, tantangan kita adalah konten kreatif lainnya. Konten kreator lainnya itu tantangan kita, karena sudah pasti kalau kita tidak percaya diri, konten mereka yang mereka perbuat itu lebih bagus. Nah, tadi tanya bagaimana kita membuat video sekreatif mungkin. Saya sudah jelaskan di awal. Yang pertama adalah kalian harus identifikasi tujuan dan audiens kalian siapa.
Itu dia tadi, tujuan audiensnya siapa. Jangan sampai kamu bikin konten tentang makanan, tapi yang menonton konten tentang fashion, itu tidak akan nyambung. Nah, kalau dulu saya punya grup, saya suka bergabung di grup Facebook. Dulu ya, zaman saya masih aktif di YouTube. Bagaimana orang supaya jadi misalnya klub makanan, misalnya, kan saya random kan bikin konten itu tidak cuma satu saja, saya random, makanan, pariwisata, artis, itu ada semuanya di situ. Nah, saya cari grup-grup yang ada orang-orangnya di situ. Misalnya dulu kita masih bisa Facebook, sekarang kan ada WhatsApp kan? Ya, dan kalau saya dulu saya paksa teman-temanku, kok komen dulu, saya tidak minta uang, kok komen dulu. Bahkan saya dikasih begini, kalau saya komen, kok kasih uang nih. Saya bilang, komen saja dulu, nanti saya traktir kau makan. Itu awalnya dulu. Nah, tantangan kita itu tadi, konten kreatif, konten kreator lainnya. Nah, yang kamu harus bikin supaya bagaimana supaya disuka adalah buat konsep ceritanya. Tadi yang saya bilang tadi, Pasha, itu anak SMA 1, buat konten, anak nakal. Dia kayaknya mau memperlihatkan bagaimana anak nakal itu di sekolah, dibuat konten. Penontonnya, ya Allah, itu ada sampai 100.000. Saya bilang, ih hebat banget nih anak nih, kayak gitu. Nah itu dia, ada target audience, kemudian buat konsep cerita. Kemudian yang tadi saya sudah jelaskan juga, script writer, buat script. Tentunya buat script itu kan paling harus tadi kita ini identifikasi target audience kita. Biasanya dengan kata-kata menarik mereka suka. Ketika kalau misalnya tadi saya bilang di situ, tadi kita harus bikin masukkan voice over kayak Ipal kayak gitu. Nah, lokasi juga sangat menentukan. Ketika saya pernah dulu ya waktu bulan puasa beli itu, ada masih tahu ada ikan ayam guling. Nah, itu masih pertamanya ayam guling itu saya beli. Dan saya bete ini lama sekali, banyak kan antrian pada saat itu, ini kayak antri sembako. Saya bikinlah video tentang itu. Nah, tipikal orang bobo ini kepo. Ketika kau posting sesuatu, ini di mana? Mereka ikut bagikan, yang nonton hampir 50.000. Saya bilang ini dari mana semuanya? Akhirnya mereka pergi. Nah, saya pernah bikin konten ayam kan yang di Palatiga, sup ubi rusuk. Itu kan? Nah, saya bikin, tadinya katanya satu hari bisa laku cuma 10. Setelah saya bikin konten di situ, mereka kewalahan. Akhirnya mereka mau bikin susah. Akhirnya dia bilang, kadang tuh Pak Andi, biar masih ada kita punya rusuk, tulang rusuk itu kita tidak sum-sum itu kita sudah bilang tidak ada nih. Karena kita pikir besok kita mau dapat lagi di mana. Nah itu dia tadi, kayak gitu. Yang pertama adalah tantangan itu adalah konten kreator lainnya. Kalau kamu kalah saing sama dia, merasa kalah saing, sudah, kamu ketinggalan, wassalam. Tapi kalau misalnya, dia bikin konten kayak begini, saya harus bikin konten lebih bagus lagi dari ini, kayak gitu. Itu harusnya jadi kayak motivasi bagi kita kayak gitu. Pengambilan gambar juga penting. Kemudian pertimbangan teknik pengeditan. Sekarang kan ada CapCut, itu membantu sekali tuh. Nah, yang kalian lakukan adalah action. Bagaimana kamu berharap kamu punya konten dinonton sama orang lain, berketika bikin konten? Action, lakukan, bikin konten kayak gitu. Oke? Kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya kita bukan ngomong satu lagi. Karena waktu. Sebelah sini saja, sebelah sini. Oh, di sini perwakilan. Perwakilan sini. Sebelah sana siapa? Waktu, soalnya waktu. Sudah 2 orang lagi, satu perempuan. Ya. Yang 7 nih. SMA 2. Mana? Ya. Salah satunya saja. Ya. Yang pakai anu. Soalnya kita sampai jam 1 saja. Oh gitu. Nanti tinggal Pak Yusran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadine Elsie dari perwakilan OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana pendapat kakak tentang seorang konten kreator yang membuat konten namun tidak bermanfaat bagi masyarakat, dan konten yang dibuat lebih mengarah ke hal negatif? Bagaimana caranya agar bisa meminimalisir dampak negatif tersebut? Terlebih lagi, seperti yang kita ketahui bahwa pengguna media sosial sekarang itu bukan cuma di kalangan orang dewasa dan remaja dan juga anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Kalau istilah kami di konten kreator itu konten sampah. Dan itu tadi makanya ada konten sampah ketika orang bikin konten dan itu tidak disuka sama orang, ini konten sampah. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi apa ya? Dulu ketika saya buat konten pertama-pertama, ini nggak ada yang nonton karena ini kayaknya konten sampah deh, tidak bermanfaat ya, karena saya bikin sembarang. Saya pernah kayak bikin riset kecil-kecilan, saya bikin konten yang tidak bermanfaat, satu yang bersifat edukasi. Ternyata penonton kita itu, penonton Indonesia itu, ya sukanya itu konten-konten sampah yang tidak bermanfaat. Ada orang bikin konten yang kayak hoax lebih dipercaya. Ada survei yang membuktikan, survei anak usia 16 tahun sampai dengan 20 tahun itu masih berhati-hati untuk bikin konten, membagikan konten. Nah, yang paling parah ini adalah usia 40 tahun sampai ke atas. Wow. Ketika mereka dapat informasi, kalau misalnya 40 tahun ke bawah, itu kita masih gunakan, ini benar nggak tidak informasinya kayak gitu kan? Ini hoax nggak? Nah, itu masih ada kesempatan untuk kayak memverifikasi. Tapi rata-rata orang tua, mohon maaf, di sini banyak yang di atas 40 tahun. Kebanyakan mereka ketika mendapatkan satu informasi, mereka tidak memverifikasi hal itu dan langsung dibagikan. Kayak gitu. Itu hanya di grup-grup keluarga. Di grup keluarga itu juga ada. Cuma saya bilang ini benar ya, coba cari kayak gitu. Nah, saran saya sih ketika kita membuat konten adalah yang pertama adalah memberikan edukasi dan wawasan. Ya, kemudian menghibur dan memberikan positivitas. Kemudian adalah tadi inspiratif dan motivasi. Kemudian advokasi kesehatan mental. Karena terus terang banyak sekali sekarang berseliweran konten-konten seperti itu. Apalagi untuk anak-anak yang masih usia-usia kayak kita nih, yang bonus demografi ini. Karena rata-rata juga kebanyakan pengguna Facebook itu. Mudah-mudahan di sini pengguna media sosial ini cerdas-cerdas semuanya, pintar semua, karena sudah teredukasi. Tapi biasanya kalau tidak teredukasi, ketika mereka membuat konten itu asal-asalan juga. Betul. Banyak yang live di TikTok malam-malam. Coba. Tapi saya tidak ajarin kalian untuk buka TikTok jam 1 ke atas ya. Itu untuk 17 tahun ke atas. Saya pernah terbangun terus mau lihat berapa yang dia punya postingan. Tapi saya mau buka konten dulu. Itu yang sudah pamer-pamer aurat di situ. Itu banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat untuk ditiru. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu di media sosial, ini terakhir closing dari saya. Ketika kalian mendapatkan sesuatu di media sosial atau membuat sesuatu, tolong diverifikasi dulu. Ada tadi yang namanya kita harus identifikasi dulu, ini benar nggak? Jangan sampai kita buat konten, tapi konten itu malah hoax, tidak benar. Yang kedua, apapun yang kalian sudah bagikan di media sosial, itu ranahnya publik. Jadi, banyak kasus bullying terjadi di mana-mana, itu yang bikin ketahuan itu adalah masyarakat. Di sekolah ada guru yang pukul siswanya rekam. Ada juga yang tidak paham, guru melakukan kekerasan tapi guru juga yang merekam itu dan dipasang di story-nya biar banyak yang lihat. Tapi Facebook apapun itu bisa di-download dan bisa dibagikan kembali. Ingat, jejak digital kita tidak pernah hilang. Ketika ada yang posting macam-macam dan ketika kalian posting macam-macam, itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Dan imbasnya adalah sama diri kalian. Orang cari pekerjaan sekarang, orang cari kerja, ketika kalian masukkan pekerjaan, yang paling utama adalah dilihat dulu, di tracking di media sosial kalian. Kalau saya ketika di Lopez, oh dia wartawan, ada karyanya ini, oh dia content creator. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu apa-apa, dilihat itu, sekarang Pak itu banyak ya, mungkin ini juga jadi kayak edukasi. Orang cari kerja, itu kan selalunya dimasukkan apa? Media sosial. Ya. Perusahaan itu biasa men-tracking. Dari media sosial saja tidak lolos. Itu dia, makanya posting yang bijak dan bermanfaat. Oke?
Dari saya cukup sekian, masih ada lagi satu narasumber, kita cuma sampai jam 1 hari ini. Terima kasih, semoga bisa jadi konten kreator juga kalian semua. Iya, beri aplaus dong pada warga ini. Ya. Nanti di konten YouTube-nya sudah masih jalan kan? Sudah syuting tapi belum Oh, ya. Oke, begitu ya. Ya.